Manusia dengan akal pikirannya mampu menciptakan daya khayal dalam kepalanya, menimbulkan banyak pertanyaan dan cenderung mencari jawaban yang paling relevan dengan kehidupannya. Sejauh mereka mengalami banyak macam insight, maka sejauh itu pula manusia mampu memunculkan daya imajinasi. Dalam pandangan Islam, adalah dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh setiap pemeluknya. Maksud dari dua kalimat syahadat itu adalah salah satunya bahwa setiap umat Islam mau mengakui tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana umat Islam mau dan mampu untuk bersaksi, sedangkan kesaksian butuh lebih dari sekedar ucapan atau kisah cerita dari orang yang bahkan tidak pernah dia temui. Bersaksi adalah kita mampu melihat atau setidaknya mengetahui keberadaan yang kita saksikan. Salah satu kenapa manusia disebut ciptaannya yang paling sempurna adalah manusia diberi akal. Dan dengan akal itu, manusia dapat menciptakan dunia di dalam pikirannya sendiri. Daya khayal, imajinasi, asumsi, hingga kemampuan analisis. Di dunia, kita tidak hanya sekedar numpang untuk hidup. Seiring tumbuhnya kedewasaan dalam berpikir, kita merenungi kehidupan. Kita bertanya, mengapa kita harus melakukan banyak hal di dunia? Yang sebenarnya sebagian besar dari hal itu kita tidak mengetahui makna dalam melakukannya. Akal membuat manusia jadi istimewa, tapi sekaligus membuat manusia merasakan yang namanya kegelisahan. Dengan dibekali akal, kita gunakan untuk mencari makna. Kita ingin tahu bagaimana cara dunia bekerja, ingin memahami berbagai macam hal yang menarik perhatian. Mengapa dunia dan seisinya bisa begini? Kenapa, bagaimana, dan untuk apa semua ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul seiring dengan masalah yang sedang dihadapi, menumbuhkan rasa keingintahuan akan begitu banyak hal yang belum kita mengerti. Kita tidak merasa puas jika hanya sekedar menjalani hidup. Kita ingin tahu untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia. Semakin besar rasa ingin tahu, semakin dalam pula pencarian itu, hingga mengerucut pada satu simpul yang selalu kita temui, yaitu tentang Tuhan. Dalam ajaran Islam, pondasi keimanan manusia dirangkum dalam dua kalimat sederhana. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Terdengar sederhana, namun dua kalimat ini telah mengubah arah sejarah dari dunia, menggerakkan peradaban, menghidupkan hati yang dulunya kosong. Apakah cukup hanya dengan mengucap dua kalimat itu? Mari coba kita renungkan lebih dalam. Apa sebenarnya makna dari kata bersaksi? Apakah bersaksi hanya soal lisan? Dalam hukum dunia, bersaksi artinya memberi pernyataan atas apa yang kita lihat, apa yang kita alami sendiri. Seorang saksi tidak bisa dianggap bersaksi atas sesuatu yang ia dengar dari orang lain atau yang hanya ia baca di suatu tempat. Lalu bagaimana mungkin umat Islam khususnya di zaman ini bisa bersaksi tentang Allah yang tak terlihat dengan kasat mata, tentang Muhammad yang kita tidak pernah bertemu dengannya? Lantas, bagaimana kemudian kita bisa bersaksi tanpa bisa mengetahui? Di titik inilah pertanyaan menjadi lebih dalam. Seringkali kita memisahkan antara iman dan logika. Seolah-olah keduanya tidak bisa saling berdampingan. Seolah iman adalah jalan yang buta dan logika adalah jalan yang terang. Tapi benarkah keduanya saling bertentangan? Mereka adalah dua alat yang diberikan Tuhan agar kita bisa mengenalnya. Logika bekerja dengan bukti, dengan sebab akibat. Ciri khas dari logika, ia bakal bertanya, apakah dasarnya? Apa bukti nyatanya? Bukti yang bisa diterjemahkan oleh akal dan masih bersifat rasional.
Sedangkan iman muncul saat logika sudah mencapai di batas kemampuannya. Iman adalah keberanian untuk melangkah setelah semua yang logis sudah dijalani. Misalnya, logika bisa menjelaskan bagaimana fenomena siang dan malam dapat terjadi. Seperti yang kita ketahui, bahwa rotasi bumi yang menyebabkan itu terjadi. Tapi iman bertanya, siapa yang menetapkan fenomena itu sehingga dapat terjadi? Logika bisa menganalisis kehidupan, tapi iman memberikan alasan untuk terus hidup. Logika sebagai software yang bersumber pada otak manusia. Sedangkan iman bisa juga dikatakan software yang bersumber pada jantung hati manusia. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan sampai pada fase keheningan, di mana dunia luar tidak lagi mampu menjawab pertanyaan terdalamnya. Di tengah keramaian, ia akan merasa sepi. Di tengah keberlimpahan duniawi, ia merasa kosong. Dan di dalam diam, ia mulai bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup di dunia? Apakah semua ini terjadi secara kebetulan? Jika Tuhan ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari dalam jiwa yang hidup, bukan diajarkan, bukan diwariskan dari nenek moyang. Mungkin itu adalah suara yang fitrah, yang memang original diberikan dari Tuhan Sang Pencipta. Terkadang, dialog atau yang lebih kita kenal dengan bisikan bisa muncul di penghujung malam, saat kebanyakan orang terlelap, dan masih ada satu jiwa yang terjaga dalam kesunyian. Terkadang juga muncul ketika sedang berada di tengah bencana, saat manusia merasa tak punya kendali apa-apa, saat semua kekuatan yang selama ini merasa ia miliki hilang runtuh tak bersisa. Di saat seperti itu, manusia akan tersadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa seperti yang selama ini ia banggakan, bahwa ternyata ada yang lebih besar dari dirinya. Ada yang maha mengatur, ada yang maha mengendalikan. Lalu bagaimana manusia bisa bersaksi padahal ia tidak melihat? Karena telah mencarinya, mencari berbagai hal untuk mendukung asumsi-asumsi yang ada di kepala. Karena telah merasa cukup mengetahui untuk percaya. Bertanya, merenung, bahkan menggugat untuk mencari pembenaran dari semua kemungkinan yang dapat terjangkau oleh akal pikiran. Hingga akhirnya muncul jawaban di dalam hati, mengarahkan pada sebuah kesaksian yang bukan berdasarkan pada mata lahiriah, tapi berdasarkan mata hati yang mengenal tanda-tanda yang diberikan olehnya. Manusia dapat melihat tanda-tanda, bukan melihat dengan mata secara fisik, tapi melihat dengan akal dan jiwa. Melihat tatanan dari alam semesta, melihat alam sekitar yang terjangkau oleh panca indera. Dan yang terdekat adalah melihat jasad fisik dari manusia itu sendiri. Bahwa sistem yang sangat kompleks pada diri manusia, bahkan diri sendiri pun tidaklah mampu untuk mengendalikannya. Berangkat dari situlah, perjalanan menyaksikan keajaiban dalam kehidupan bisa dimulai. Hingga sampailah mampu merasakan bisikan kebenaran dari dalam hati yang tenang. Bisikan yang hanya bisa datang ketika merendahkan diri dan menghilangkan semua rasa kebisaan. Mungkin jawaban-jawaban itu yang sejauh ini bisa dinarasikan dengan keterbatasan logika berpikir manusia. Mari kita lihat pada kehidupan hari ini. Kehidupan yang super sibuk, penuh teknologi, banjir informasi, dan kecepatan akses ke berbagai kebutuhan. Kita dapat percaya banyak hal yang tidak kita lihat secara langsung. Kita percaya bahwa bumi itu bulat, padahal kita tidak pernah melihatnya dari luar angkasa.
Kita percaya pada jaringan internet, padahal kita tidak bisa melihatnya dengan indera penglihatan mata. Kita menggunakan peta digital untuk menemukan arah. Percaya pada sistem GPS, padahal kita tidak tahu cara kerja satelitnya secara langsung. Kita percaya pada banyak hal, karena kita tahu informasi yang cukup untuk dapat percaya. Karena ada bukti, karena ada pengalaman. Ada logika yang mendukung kepercayaan itu hingga menjadi rasional. Barangkali begitu pula dengan iman. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita melihat ciptaannya. Kita tidak bertemu Nabi Muhammad secara langsung, tapi kita melihat jejak peradaban yang beliau tinggalkan. Kita tidak menyaksikan mukjizat, tapi kita melihat bagaimana wahyu yang beliau bawa mampu mengubah peradaban manusia, menghidupkan hati, dan menyelamatkan jiwa. Seperti juga Wi-Fi yang tidak terlihat namun menghubungkan. Begitulah iman menghubungkan kita dengan Tuhan. Tak terlihat tapi dapat dirasa, tidak nampak tapi nyata adanya. Yang bisa menangkapnya bukanlah mata, melainkan jiwa. Iman bukan sekedar keyakinan, ia adalah cahaya. Cahaya yang menerangi arah hidup manusia. Tanpa iman, manusia bisa saja cerdas secara logika, tapi dia kosong. Bisa sukses di dunia, tapi akan merasakan hampa. Iman memberi kita arah dan tujuan, memberi alasan untuk bersabar dalam kesulitan, untuk bersyukur dalam kelimpahan, dan untuk memaafkan meski disakiti. Tanpa iman, manusia menjadi rapuh, karena ketika logika berhenti bekerja, ketika kenyataan hidup tidak sesuai harapan, dan itu seringkali terjadi. Hanya iman yang bisa membuat kita tetap berdiri. Sekiranya begitulah gambaran iman yang dapat dideskripsikan dengan kata-kata. Karena yang kita bicarakan di sini adalah mengenai software, akan lebih berasa dan mengena dalam diri jika merasakannya sesuai experience masing-masing. Ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, harusnya itu bukan sekedar hafalan, itu adalah pengakuan bahwa dia telah mencari, telah mengerti, dan akhirnya mau dan mampu untuk menerima. Ia bersaksi meski belum pernah melihat, tetapi hatinya telah mengenal. Ia bersaksi meski belum menyentuh bukti fisik, karena akalnya telah sampai pada batas yang cukup untuk percaya. Ia bersaksi bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kesadaran yang dalam. Bersaksi adalah titik awal dari perjalanan panjang seseorang pencari Tuhan. Setiap manusia punya perjalanan. Ada yang dibesarkan dalam keluarga beriman. Ada yang menemukan Tuhan setelah jauh darinya. Ada yang jatuh lalu bangkit karena cahayanya. Apapun jalannya, jika engkau telah merasa, telah merenung, telah menemukan sepercik cahaya darinya, maka engkau pun bisa bersaksi. Bersaksi bahwa hidup ini bukan tanpa arah dan tujuan, bahwa ada Tuhan yang menciptakan dan membimbing, dan bahwa Nabi Muhammad membawa cahaya petunjuk yang menyelamatkan. Mungkin jika seseorang bertanya, bagaimana kau bisa bersaksi tanpa melihat? Jawaban yang paling make sense adalah, karena aku telah mencari dan akhirnya menemukan. Karena aku telah cukup mengetahui untuk percaya, maka aku dapat bersaksi. Iman bukan tentang membuktikan Tuhan kepada dunia. Iman adalah tentang mengenali Tuhan dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu mengenalnya, maka tak ada lagi keraguan untuk bersaksi.